pagi Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya dari SMA Negeri 2 Nabire untuk memperkenalkan diri. Saya Artati Anggita Putri sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang akan menyampaikan argumentasi saya mengapa saya sangat setuju dengan mosi stop impor beras. Berbicara tentang impor beras, berarti negara kita melakukan pembelian beras dari luar negeri atau mendatangkan beras dari luar negeri. Artinya negara kita memasukkan beras dari luar negeri untuk memasukkan beras yang dari luar negeri dan dimasukkan ke Indonesia. Mengapa saya sangat setuju dengan mosi stop impor beras atau kegiatan menghentikan yang namanya impor beras? Karena bila impor beras dilakukan, maka akan berdampak pada para petani lokal, terutama di saat Indonesia masuk ke dalam masa panen raya. Artinya, apabila impor beras dari luar dilakukan secara terus-menerus, maka akan memberikan dampak kepada para petani lokal. Seperti yang pernah dikatakan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri bahwa produksi beras dalam negeri saat dalam masa panen raya berpotensi untuk diekspor ke luar negeri. Artinya Indonesia sendiri sudah memiliki potensi untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Dengan kondisi tersebut, Indonesia berpotensi besar untuk mengekspor beras dan tidak perlu melakukan impor beras dari luar negeri lagi. Badan Pusat Statistika BPS mencatat Indonesia rutin mengimpor beras dari berbagai negara tiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Oktober 2019, impor beras dari Vietnam mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 16.599,9 ton menjadi 767,189 ton, diikuti jumlah impor dari berbagai negara lagi. Indonesia tercatat mengimpor 444 ton, sementara di tahun 2020 volume impor beras mencapai 356.000 ton. Ketergantungan Indonesia itu pada impor beras bukanlah sebuah catatan baru. Ketergantungan mengimpor beras dirasa telah terjadinya krisis ekonomi. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor beras sudah ada sejak era Orde Baru. Memang sedikit disayangkan di mana Indonesia sebagai negara agraris besar harus bergantung terhadap impor beras selama bertahun-tahun lamanya. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan fakta, Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang terlintas karena sektor pertanian atau pendudukan yang mayoritas memiliki mata pencaharian sektor pertanian. Sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia tidak perlu lagi melakukan yang namanya impor dari luar negeri karena Indonesia sendiri sudah memiliki potensi untuk melakukan kegiatan ekspor. Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura yang seharusnya membuat Menteri Perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kita harus mencintai yang namanya produksi dalam negeri. Artinya Indonesia harusnya mendukung kegiatan produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh petani lokal tanpa harus melakukan yang namanya impor dari luar negeri. Pertanian merupakan tiang penyangga utama kehidupan kita sebagai bangsa, bukan industri dan bukan pariwisata. Kebijakan yang sedikit-sedikit impor, akan memberikan kerugian bagi negara dan terutama para petani. Kita seharusnya belajar hidup dengan harga pokok pertanian beras yang menguntungkan petani. Jangan selalu ingin hidup di zona nyaman dan melakukan impor yang dapat memeras keringat para petani kita. Seperti yang telah saya katakan di awal, Indonesia memiliki wilayah pertanian yang sangat luas, memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Petani memiliki potensi untuk menghasilkan beras yang sangat besar. Contohnya seperti di Jawa Barat, sektor pertanian surplus sebesar 176.144 ton dan di angka itu akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Apabila Indonesia melakukan impor secara terus-menerus tanpa mempedulikan penghasilan petani lokal yang telah menghasilkan beras, maka akan merugikan petani lokal, terutama di saat pertanian Indonesia masuk ke dalam masa panen raya.
Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan hasil panen petani dibandingkan impor beras. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi panen raya di berbagai wilayah Indonesia. Hasil panen raya di berbagai wilayah Indonesia sudah tidak bisa diragukan karena memang panen raya di Indonesia sudah bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Artinya memang Indonesia sudah tidak perlu lagi melakukan impor. Seharusnya Indonesia sudah tidak perlu lagi melakukan yang namanya impor dari luar negeri dan mendatangkan beras dari luar negeri. Agar Indonesia memiliki ketahanan yang cukup baik dan tidak perlu melakukan impor, maka di berbagai daerah Indonesia harusnya melakukan kebijakan yang dilakukan oleh Jawa Barat. Yang pertama, mengadakan program desa unggulan, fokusnya didominasi ke arah pertanian. Yang kedua, adanya kepedulian pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup petani. Yang ketiga, adanya program pertanian milenial, fokus terhadap keberlangsungan industri pertanian di Indonesia. Artinya, di setiap daerah harus lebih fokus kepada keberlangsungan industri pertaniannya. Berikut merupakan solusi agar Indonesia tidak perlu lagi melakukan yang namanya impor beras. Pertama, ada baiknya pemerintah segera membentuk Badan Pangan Nasional. Kedua, menyusun neraca komoditas yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, perlu dihadirkan koordinasi dan konsolidasi antara Bulog dengan Kementerian Perdagangan sebagai pelaksana impor beras. Di sini peran Kementerian Perdagangan memang yang paling bergantung untuk para petani-petani lokal. Di sini saya tegaskan kembali bahwa saya sangat setuju dengan mosi stop impor beras karena dapat memberikan dampak bagi negara seperti menurunnya devisa negara dan berdampak pada penghasilan para petani-petani lokal. Kalau kemudian panen raya dibarengi dengan rencana impor, maka harga gabah juga akan menurun dan menimbulkan banyak dampak negatif untuk negara dan para petani tentunya. Sekian, terima kasih.